Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa akhusukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para hadirin sidang Jum'ah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara saudara kita ada yang peduli apakah ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Tapi ada juga yang tidak peduli. Yang tidak peduli, dia menyerahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting saya sudah melaksanakan ibadah itu. Urusan diterima atau tidak, itulah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga saudara kita yang memiliki kepedulian yang tinggi. Apakah ibadahnya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagi mereka yang memiliki kepedulian apakah ibadahnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja memang tidak bisa bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan tuntunan, sudah memberikan pedoman, sudah memberikan pengajaran kepada kita melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saum kemarin kita. Apakah saum kemarin kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagi mereka yang tidak peduli, itu urusan Allah. Sehingga hari ini karena menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sama sekali tidak memiliki beban, sama sekali tidak memiliki pertanggungjawaban, sama sekali tidak memiliki bagaimana harus berbekas daripada saum itu. Tapi bagi mereka yang memiliki kepedulian, mereka menyatakan bahwa saum sebagaimana disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuannya la'allakum tattaqun. La'alla littaraji, harapan, dan harapan itu bukan dari kita.
yang menyatakan bahwa saum supaya kamu bertakwa bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang tadi. Berarti seseorang yang menyatakan bahwa saum itu urusan Allah, apakah diterima atau tidak? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa saum itu buahnya adalah takwa. Tujuan daripada kita saum adalah takwa. Bagi mereka yang tidak peduli, mungkin saum itu hanya sebagai tujuan. Padahal sebenarnya saum itu adalah alat untuk mencapai tujuan, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu muttaqin. Karena itulah maka saum yang diterima dapat dirasakan sejak tanggal 1 Syawal kemarin sampai hari ini dan hari-hari berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali meriwayatkan hadis bahwa seseorang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama meningkat. Pertama, karena Syawal secara bahasa adalah meningkat, berarti pada hari kemarin, hari ini dan hari-hari selanjutnya semua ibadah kita dalam kondisi meningkat, baik kuantitas apalagi kualitasnya. Namun banyak di masyarakat kita yang ketika bulan Ramadan kemarin banyak yang menghatamkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya sekali hatamnya, ada yang sampai berulang kali. Bahkan ada yang sehari hatam Al-Quran. Dan itu bisa, karena memang banyak ulama yang sudah melakukannya. Dan kita pun bisa, karena hampir rata-rata di antara kita 1 juz itu adalah setengah jam atau 30 menit. Kalau 30 juz berarti 15 jam. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita 24 jam. Berarti masih ada tersisa 9 jam untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya secara teoritis kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz sehari semalam. Bisa. Hanya yang jadi pertanyaan adalah apakah mau atau tidak, itu saja. Terbukti bahwa ada beberapa ulama yang bukan hanya sekali dalam 1 hari, ada yang beberapa kali. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ketika di bulan Ramadan kemarin kita beribadah, sholatnya, saumnya, membaca Al-Qurannya, sedekahnya, maka itu semua indikasi diterima adalah apakah meningkat atau tidak pada hari ini, hari kemarin dan hari-hari selanjutnya. Dan ini bisa kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ketika meningkat kita ucapkan alhamdulillah. Ketika ternyata menurun, ada yang sampai hari ini masih belum membuka Al-Quran. Bahkan Al-Quran yang dibaca hanya yang dipakai sholat saja. Jadi setelah selesai Ramadan maka terus ditutup dan disimpan di lemari. Hari ini tidak dibaca lagi. Jangan-jangan membaca Al-Quran kemarin bukan karena Allah, tapi mengejar target. Bukan karena Allah, tapi karena hal-hal yang lain. Apalagi kalau membaca Al-Qurannya grup, itu biasanya sangat dipengaruhi oleh ingin dipuji, sangat dipengaruhi oleh karena takut disebut kita lalai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah yang diterima itu adalah yang tidak mengulang lagi kemaksiatan. Karena hampir semua ibadah yang dilaksanakan itu mampu mencegah diri kita untuk melaksanakan kemaksiatan. Ibadah yang kita lakukan seyogianya mampu mencegah dari kemaksiatan-kemaksiatan.
Karena itulah ketika ada orang yang sholat tapi maksiat jalan, bukan salah sholatnya, tapi salah orang yang sholatnya, berarti sholatnya masih belum benar, terutama dari sisi syarat dan rukun batiniah. Syarat dan rukun lahiriah itu hanya untuk menyebut bahwa sholat kita sah atau tidak. Dan itu transparan dan itu bisa dibuktikan. Misalnya wudhu kita tadi, apakah sah atau batal? Bisa dilihat. Apakah tadi kita itu membasuh muka atau tidak? Kalau tidak membasuh muka, berarti wudhu kita tidak sah. Dan setelah berwudhu, apakah tadi kita keluar angin atau tidak? Maka berarti kalau keluar angin, wudhu kita tidak sah atau batal. Jadi rukun lahiriah itu bisa dibuktikan secara empiris. Tapi rukun batiniah terbuktinya adalah setelah pelaksanaan ibadah itu dilakukan. Jadi orang yang diterima ibadahnya adalah mampu untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga ketika ada orang yang melakukan ibadah tapi kemudian maksiatnya terus berulang, jangan-jangan ibadah yang dilakukan kemarin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya, karena saum itu adalah untuk takwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak ketika dia dalam keadaan lapang maupun ketika dalam keadaan sempit. Banyak orang yang mampu berinfak ketika dalam keadaan lapang. Banyak orang yang mampu berinfak ketika dalam keadaan rizkinya melimpah. Tapi sedikit sekali orang yang mampu berinfak ketika dia dalam keadaan sempit. Memang di dalam ilmu fikih ada perbedaan antara zakat dan infak. Zakat ada nisab dan ada haul. Sementara infak tidak ada nisab. Tidak ada batasan minimum berapa harta yang harus kita miliki sehingga kita wajib untuk berinfak. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya, apa yang diinfakkan? Allah Subhanahu wa taala menjawab, al-af. Al-af itu diartikan sebagai ada kelebihan harta. Walaupun hartanya sedikit, kemudian masih tersisa dari kebutuhan pokok, maka sisa daripada kebutuhan pokok itu wajib bagi dia untuk berinfak. Misalnya ada orang yang seharinya dia punya penghasilan 50.000. Untuk kebutuhan makan minum keluarganya misalnya 40.000. Di sore hari masih tersisa 10.000, maka dari 10.000 itulah wajib dia keluarkan infaknya. Inilah yang sulit, inilah yang berat. Bagi mereka yang kaya raya berinfak mudah, tapi bagi yang miskin dalam pengertian masih tetap ada sisa, wajib bagi dirinya berinfak. Inilah tanda takwa yang pertama. Yang keduanya, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu adalah yang mampu menahan amarahnya. Pejabat dihina oleh rakyat, marah biasanya. Orang kaya dihina oleh orang miskin, marah biasanya. Orang pintar dilecehkan oleh orang bodoh, marah biasanya. Dan biasanya sumber kemarahan adalah karena dia merasa menguasai atau memiliki kekuasaan yang tinggi, karena ia merasa memiliki harta yang banyak, atau karena ia merasa punya ilmu yang tinggi. Sehingga ketika ada orang yang di bawahnya melecehkan, maka dia akan marah. Orang yang bertakwa tahan amarahnya. Contoh Rasulullah SAW. Ketika marah beliau hanya ditunjukkan dari mukanya saja yang merah. Tidak pernah keluar dari Rasul kata-kata kasar ketika marah.
apalagi sampai melakukan pemukulan atau penendangan. Tidak pernah ketika Rasul marah. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika berperang 1 lawan 1, kemudian karena kebetulan perawakan Sayyidina Ali itu tidak besar dan tidak tinggi, sementara lawannya besar dan tinggi, pada saat berhadap-hadapan Sayyidina Ali dilecehkan. Kemudian Sayyidina Ali marah. Tapi waktu itu tidak dilanjutkan perang tandingnya. Sayyidina Ali kembali kepada pasukan Rasul. Ditanya oleh Rasul, "Kenapa engkau kembali padahal sudah berhadap-hadapan dengan musuh?" Sayyidina Ali menyatakan, "Tadi saya marah. Kalau saya lanjutkan perang tanding saya, maka berarti bukan karena Allah. Saya akan redakan dulu marah saya. Ketika marah saya reda, baru nanti saya akan bertanding. Berarti betul-betul saya menjaga keikhlasan saya ketika jihad fi sabilillah." Itu juga dicontoh oleh para sahabat dan mudah-mudahan kita juga mencontohnya. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, memberikan maaf kepada manusia. Meminta maaf memang susah, tapi memberi maaf lebih susah. Orang yang sudah menyakiti kita, kemudian kita maafkan, itulah orang yang termasuk derajat muttaqin. Saya sampai hari ini baru memiliki 2 referensi ibadah yang pahalanya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Yaitu pertama saum, yang keduanya adalah memaafkan manusia. Jadi memaafkan manusia pahalanya tiada terhingga. Infak, sedekah, zakat dibatasi sampai 700 kali lipat. Membaca Al-Quran 1 huruf dibatasi sampai 10 kebaikan. Tapi memberi maaf kepada orang lain yang pernah salah kepada kita tidak dibatasi, hanya Allah yang tahu. Berarti pahalanya yang tiada terhingga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keempatnya adalah bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah yang senang untuk berbuat baik. Mudah-mudahan keempat ciri ini ada di dalam diri kita sehingga kita termasuk muttaqin sebagai bukti bahwa saum kita mencapai tujuannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adfa'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar was-suyufa al-mukhtalifata wasyadaa'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.